Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Insani, NIM 15421114117. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan video pembelajaran yang dimana itu pemeriksaan obstetrik atau antenatal care, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui kondisi dari ibu maupun janinnya apakah baik-baik saja atau sebaliknya. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini ada handphone, hand sanitizer, lubrikan gel, di sini ada lanex, di sini ada termometer, di sini ada stetoskop, tensimeter, di sini ada masker yang dipakai sebelum pemeriksaan, di sini ada pita pengukur atau meteran untuk mengukur tinggi pulus uterina ibu, di sini ada pulpen dan kertas untuk mencatat dari hasil dari pasien. Ada meja pemeriksaan, ada kasur pemeriksaan, manekin untuk ibu nanti, dan di sini ada timbangan untuk mengukur berat badan dan meteran untuk tinggi badannya pasien. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita memakai masker terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan saya Dr. Siti Insani yang jaga di Poli pada sore hari ini di Ibu. Baik, sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini Pak periksa kandunganku, Dok. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Ibu Anissa. Ibu Anissa, Dik. Umurnya berapa, Ibu? 25 tahun, Dok. Hamil anak keberapa ini, Bu? Baru pertama, Dok. Baru pertama, Dik. Iya. Ibu masih ingat haid terakhirnya Ibu? Tanggal 7 April 2020, Dok. 7 April 2020, Dik. Gerakan janinnya Ibu masih aktif, kita rasa, Ibu? Iya, Dok. Oke. Ibu ada keluhannya mungkin kayak mual muntah, pernah Nggak ketihan, ada, Dok. dan jadi Iya. selama ini Ibu pernah periksa di mana, Ibu? Di puskesmas, Dok. Di puskesmas, Dik. Berapa Iya. kali itu? 4 kali, Dok. Oke, 4 kali, Dik. Untuk riwayat tekanan darah tak ada mungkin, Ibu? Nggak ada, Dok. Tekanan darah, gula tak? Nggak ada di jantung. Nggak ada. Kalau keluarga tak ada yang sama seperti tadi yang aku bilang? Nggak, Dok. Nggak ada. Oke, saya cross check di pada Ibu. Ibu Anissa, 25 tahun, baru pertama hamil, Dik. Iya. Haid terakhirnya 7 April 2020. Gerakan janinnya itu masih aktif, Ji. Tidak ada keluhan. Selama ini Ibu periksa di puskesmas sudah 4 kali, Dik. Iya, Dok. Riwayat penyakit dan riwayat keluarga tidak ada, jadi Nggak ada, Dok. masih ada mau kita tambahkan, Ibu? Nggak ada, Dok. Oke, Ibu. Jadi selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan fisik di Ibu untuk menentukan keadaan umumnya Ibu, untuk mengetahui kondisi dari janinnya Ibu apakah baik atau sebaliknya, Ibu. Jadi sebentar, Ibu di sini pemeriksaannya itu tidak sakit, Ibu, tapi sebentar saya akan menyentuh pada bagian perutnya Ibu. Ibu akan mungkin merasa risih, tapi Ibu tidak usah khawatir di Ibu, karena saya bisa meminimalisir rasa tidak enaknya itu, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Baik, Ibu, saya cuci tangan terlebih dahulu, Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan PTV terlebih dahulu. Kita geser dulu kursi kita. Jadi pertama-tama di sini kita ukur tekanan darah pasien. Kita ulurkan tangan tak dulu. Ibu, ini termometer kita jepit dulu, Dik.
Baik, untuk hasil dari tekanan darahnya yang didapatkan di sini 120/80, yang dimana itu pada kondisi tersebut ini yaitu dalam batas normal. Setelah itu, sambil ibu saya lepas dulu dik. Nah, sembari menunggu dari termometer, kita ukur nadinya ibu, sambil ibu. Nah, setelah itu kita lihat juga pernapasannya, dan untuk nadinya sendiri itu didapatkan 84 kali per menit dengan pernapasannya itu 20 kali per menit. Sampai ibu, saya ambil dulu. Dengan suhu 36,7 derajat Celcius. Baik ibu, kita ukur, kita timbang dulu di berat badan tak sampai. Jadi didapatkan berat badan dari pasien di sini yaitu 60 kg, dan untuk tinggi badannya dari pasien itu di sini didapatkan 155 cm. Dan selanjutnya itu memeriksakan keadaan umum dari pasien. Di sini kita melihat pasien dalam kondisi baik dan tidak terlihat ada kesakitan komposmentis, dan kita inspeksi pada bagian ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lihat kepala, kita lihat matanya balik ke atas kiben bu. Nah, di sini kita lihat apakah ada anemis, konjungtivanya apakah anemis atau tidak. Balik ke bawah kita gini bu, sampai di bu. Nah, kita di sini lihat tidak adanya icterik. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan, tapi buka dulu masker tadi bu. Ya, kita lihat wajahnya apakah ada pucat atau tidak, dan kita lihat edem atau tidak. Buka sampai Nah, kita lihat mulutnya, kita lihat giginya apakah ada karies atau tidak. Setelah itu kita lihat periksa lehernya, kita lihat bagian ekstremitasnya apakah ada kelainan atau deformitas atau tidak. Kita lihat tungkainya, kakinya. Baik, setelah itu ibu mungkin bisa nanti baring ke ranjang pemeriksaan ibu. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan obstetri atau kehamilan, yaitu yang dimana pada pemeriksaan ini ada 4 Leopold, yaitu Leopold 1, Leopold 2 dengan Leopold 3. Jadi Leopold 1, tapi di ibu kita angkat dulu baju tadi ibu. Saya tutupi bagian bawahnya ibu. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan Leopold 1. Jadi Leopold 1 itu untuk mengukur tinggi fundus uterinya, yang dimana sisi lateral dari jari telunjuk kita itu berada pada bagian fundus uteri, dan kita raba, kita susuri, dan setelah itu tangan kanan kita berada pada bagian simfisis osis pubisnya. Dan setelah itu kita mengukur tinggi fundus uterinya dengan pita pengukur, yaitu dari tinggi fundus uterinya dari simpis osis pubisnya itu ukurannya 32 cm. Setelah itu kita menentukan bagian letak janin di bagian fundus uterinya. Jadi di sini itu kita memposisikan tangan kita seperti ini dengan berada di bagian sebelah kanannya pasien. Tapi di ibu, di sini kita susuri apakah di sini di fundus uterinya kita raba, dan di sini terdapat bulat dan lunak. Jadi interpretasi dari ini adalah bokong.
Nah, selanjutnya itu adalah Leopold II. Leopold II di sini adalah yang kita untuk mengetahui di letak dari janin, apakah dia berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanannya ibu. Jadi dengan cara kita meletakkan tangan kita pada bagian sama seperti ini, tetapi kita mengarahkan lebih ke bagian ke kiri dan ke kanannya ibu. Tapi ibu, di sini kita meraba, kita menelusuri. Ketika kita mendapatkan memanjang rata, yaitu rata dan memanjang pada bagian sebelah kirinya, berarti di situ adalah punggung dari janin itu sendiri pada bagian sebelah sisi kirinya ibu. Baik, untuk Leopold III yaitu untuk menentukan letak bagian janin di bagian bawah uterus, sisi bawah uterus. Tapi ibu, jadi di sini itu kita memfiksasi di fundus uterinya di bagian tangan kiri kita. Untuk bagian tangan kanan kita mesusuri di bagian bawah fundus uterinya, di bagian bawah uterusnya. Tapi ibu, nah di sini kalau misalnya dia teraba bulat, keras dan melenting, interpretasinya adalah letak kepala ditemukan ya. Untuk level 4 itu untuk mengetahui letak bawah janinnya, bagian terbawah janin, yaitu dimana kita akan melakukannya dengan cara memposisikan badan kita di bagian kakinya pasien dan meraba seperti tangan begini, dan kita melakukan perabaan yang dimana untuk menentukan apakah dia konvergen ataupun divergen dengan cara apabila kedua jari tangan kita telah bertemu, maka masih bertemu, maka itu interpretasinya adalah konvergen, yang dimana itu pada bayi kepalanya belum masuk ke pintu atas panggul. Ketika tangan sudah tidak bertemu lagi seperti ini, maka itu interpretasinya adalah divergen, atau kepala janin sudah berada pada masuk ke pintu atas panggul. Tetapi ditemukan di sini untuk interpretasinya adalah konvergen, atau kepala bayi masih belum masuk ke pintu atas panggul. Jadi selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya dengan auskultasi, dengan mendengar denyut jantungnya di bagian punggung tadi didapatkan di sebelah kirinya ibu, yaitu punggung janinnya, yaitu kita mendengarkan selama 1 menit. Jadi didapatkan DJJ-nya atau denyut jantung janinnya di sini itu 142 kali per menit, yang itu reguler dan tidak ada his. Baik ibu, kita bidi, tapi ibu kuus turun lagi dibawa dia nuta. Kita rapikan maki bu anuta baju tadi, sembari saya mau cuci tangan terlebih dahulu lagi di ibu. Kita kembali nih ke meja pemeriksaan ibu. Terima kasih ibu. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai di ibu. Jadi hasilnya itu ibu, kemungkinan dari kan ibu baru hamil pertama di ibu tadi seperti kita bilang. Jadi kemungkinan dari hasil kemungkinan dari usia kehamilannya ibu itu 31 minggu di ibu. Jadi terus janinnya itu ibu tunggal di ibu. Letak janinnya itu dia letak kepala. Terus letaknya itu dia panjang janin di sebelah kiri ibu di. Oke. Terus janinnya itu dia belum masuk ke pintu panggulnya ibu. Itu namanya ibu konvergen, belum masuk di pintu atas panggulnya ibu. Ya masih di atas. Jadi untuk jantung janinnya itu ibu normal tadi 142 kali per menit, karena normalnya itu dia 120 sampai 160 kali per menit di ibu. Dan kita juga tadi kudapatkan pemeriksaan dari pemeriksaan femfis, itu pemeriksaan fisiknya itu ibu
dalam kondisi normal ji ibu. Baik ibu, terima kasih di ibu, semoga diberikan ki kesehatan, semoga nanti dalam persalinannya ibu lancar ji, sehat-sehat ki ibu. Terima kasih dok.